हेलो मैडम। बेटे को यहाँ से ले जाना जरूरी है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penikmat film. Sebuah keluarga yang hidup bahagia tiba-tiba berubah menjadi terancam semenjak mereka tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria misterius yang ternyata mempunyai niat jahat kepada keluarga mereka. Satu malam penuh keluarga itu dijadikan boneka olehnya, hingga masalah semakin serius karena pria misterius tersebut memiliki sifat setan. Lantas apakah yang terjadi sebenarnya? Dan seperti biasanya tanpa banyak basa-basi, inilah alur cerita setan yang dibintangi Ajay Devgan. Kita putar dulu intronya. Di sebuah kota hiduplah sebuah keluarga yang dikepalai oleh Kabir sebagai seorang ayah dan Joytika sebagai seorang ibu dari rumah tangganya. Kabir dan Joytika mempunyai satu anak laki-laki dan satu gadis perempuan bernama Deru dan Janvi. Pada suatu hari Kabir dan Deru sedang menjemput Janvi di sekolah. Terlihat Janvi ingin pulang dengan diantar oleh kekasihnya. Namun Kabir ngelaksoni Janvi agar ia mengetahui bahwa ayahnya telah datang menjemputnya. Janvi merasa malu atas perbuatan ayahnya yang terus membunyikan klakson. Ia lalu pergi menghampiri ayahnya lalu masuk ke dalam mobil untuk pulang bersama. Janvi kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena ia tidak mengetahui kalau ayahnya datang menjemput. Janvi juga menambahkan bahwa apa yang dilihat tadi oleh ayahnya adalah hal yang lumrah bagi seorang remaja yang sedang jatuh cinta kepada seseorang. Setelah itu Janvi meminta kepada ayahnya untuk pergi jalan-jalan pada liburan esok hari. Kabir pun berpura-pura menolak permintaan putrinya. Ketika sampai di rumah, Janvi terus merengek kepada ayahnya untuk pergi liburan. Kabir pun menuruti permintaan gadis perempuannya itu. Setelah itu adik Janvi, yaitu Deru, memperlihatkan dengan proyektor video mereka ketika berlibur ke luar negeri beberapa waktu lalu. Terlihat Kabir beserta keluarganya menikmati video itu sambil bersenang-senang. Keesokan harinya mereka pun pergi untuk healing bersama keliling kota. Nampaknya Kabir bersama keluarganya menikmati liburan dengan swafoto bersama. Setelah itu ketika Kabir menemani Deru ke kamar mandi, di mana waktu itu Kabir bertemu dengan seorang pria bernama Madavan. Dan di saat mereka makan, nampaknya Deru dan Janvi tidak menyukai makanan yang dipesan oleh ayahnya. Mereka kemudian meminta Kabir untuk memesan dua makanan yang berbeda. Kabir pun memesan makanan yang anaknya inginkan. Namun rumah makan itu tidak menyediakan makanan yang dimaksud. Tak lama kemudian, Madavan menghampiri meja Kabir untuk memberikan dua gelas teh. Kabir ketika itu berpikir bahwa Madavan adalah seorang pria yang sangat baik, dan akhirnya ia mengajak Madavan untuk duduk bersama keluarga mereka. Setelah itu Madavan memberikan makanan kepada Janvi dan Deru. Mereka berdua saling berebut dan akhirnya Janvilah yang mendapatkan makanan itu. Setelah Janvi memakan makanan tersebut, tiba-tiba ia merasa seperti ingin menuruti perkataan Madavan. Janvi kemudian terhipnotis, lalu Madavan memerintahkan Janvi untuk memakan makanannya sampai habis. Terlihat ia sangat lahap memakan makanan tersebut. Kedua orang tua Janvi pun merasa heran karena tiba-tiba anaknya menghabiskan makanan yang ia tidak suka. Tak lama setelah itu Janvi baru menyadari bahwa ia telah menghabiskan makanan tersebut sampai tak tersisa. Janvi kebingungan. Ia lalu mengajak ayahnya untuk pulang ke rumah. Kemudian di tengah perjalanan, ketika Kabir mampir di sebuah toko cemilan untuk membeli makanan, tiba-tiba Madavan datang lagi menghampiri Janvi, lalu memberikan makanan itu lagi. Madavan juga memerintahkan Janvi untuk selalu tersenyum. Ketika sampai di rumah, Deru kemudian bergegas lari ke kolam untuk melepaskan ikan yang ia beli. Sementara Janvi kembali ke mobil secara diam-diam untuk memakan cemilan yang diberikan oleh Madavan. Setelah itu mereka ke kolam, bersenang-senang dengan bermain air bersama. Scene berlanjut. Di lantai atas ketika Joytika sedang mengeringkan rambutnya, terlihat Madavan berdiri di depan gerbang rumah mereka. Joytika pun turun ke bawah untuk memberitahu Kabir kalau Madavan berada di depan rumah mereka. Tiba-tiba dengan santainya Madavan sudah masuk ke dalam rumah.
Ia lalu meminta maaf kepada Kabir karena telah berperilaku tidak sopan. Madavan menambahkan bahwa ia hanya mampir karena kelelahan setelah mencari tempat tinggal yang cocok untuknya. Sontak Janvi langsung meminta kepada kedua orang tuanya agar Madavan disuruh tinggal di rumah mereka, karena Janvi merasa kasihan melihat Madavan yang tidak mempunyai rumah. Kabir pun menuruti permintaan putrinya untuk mengizinkan Madavan tinggal di rumah mereka. Setelah itu Kabir memberikan remote televisi kepada Madavan dan memerintahkan Joytika untuk membuat minuman untuk tamunya tersebut. Terlihat Madavan sangat menikmati minumannya, layaknya seperti di rumahnya sendiri. Ia mengangkat kedua kaki lalu meletakkan kakinya di atas meja sambil bersantai. Setelah itu Madavan mengajak Janvi berbicara agar hubungan antara ia dan Janvi semakin dekat. Madavan lalu menghipnotis Janvi dengan mengatakan bahwa mulai saat ini Janvi harus mematuhi semua perkataan Madavan. Lalu tiba-tiba saja bola yang dimainkan oleh Deru mengenai Janvi dan mengganggu penghipnotisan Madavan. Deru kemudian mengajak Janvi untuk bermain di halaman belakang. Setelah itu Madavan memerintahkan Janvi untuk bermain dengan Deru sampai adiknya itu kelelahan. Janvi kemudian bermain ayunan dengan Deru di halaman belakang. Namun Janvi mengayunkan ayunan itu dengan cukup kencang sehingga membuat adiknya itu menjerit ketakutan. Lalu kemudian Joytika yang mendengar suara jeritan Deru yang sangat kencang di halaman belakang, ia pun langsung menghampiri suara itu dan terlihat Janvi mengayunkan ayunan itu seperti orang yang tidak sadarkan diri. Joytika lalu menyuruh Janvi untuk menghentikan ayunan itu dengan berteriak. Namun Janvi tidak mendengarkan perintah ibunya. Tak lama kemudian Kabir menghampiri mereka setelah ia mendengar suara jeritan istrinya dan Deru yang sangat kencang. Kabir lalu menyuruh Janvi untuk menghentikan permainan itu. Di saat bersamaan, terdengar Madavan dengan sangat polos meminta Janvi untuk menghentikan ayunan itu. Janvi yang hanya mematuhi perkataan Madavan akhirnya langsung berhenti. Dan terlihat Deru sangat pusing karena ayunan itu cukup kencang. Namun seketika Janvi tidak sadar atas apa yang telah ia perbuat. Ia lalu meminta maaf kepada ayahnya. Kabir pun memaafkan Janvi lalu memerintahkan putrinya itu untuk masuk ke dalam rumah. Pada malam harinya Kabir menanyakan kepada Janvi bahwasanya apakah Janvi benar-benar tidak menyadari di saat ia bermain ayunan dengan Deru adiknya. Janvi menjawab kalau ia sangat tidak sadar karena tiba-tiba ia merasa seperti dikendalikan oleh seseorang. Madavan kemudian menyahuti obrolan Kabir. Ia mengatakan bahwa Janvi pasti sudah dikendalikan oleh orang, di mana orang tersebut itu bisa saja temannya atau orang yang dekat dengan Janvi. Namun di sisi lain, Kabir mulai mencurigai Madavan, yang mana ketika Madavan menyuruh Janvi untuk melakukan sesuatu, maka pasti Janvi menurutinya. Kabir kemudian memerintahkan Madavan untuk keluar dari rumah pada malam itu juga, karena setelah kedatangan Madavan, keluarganya mengalami kejanggalan yang sangat aneh. Setelah merasa terusir, Madavan mengatakan bahwa Kabir telah mengusir orang yang sangat penting dalam kehidupan mereka. I need that man out of the house, huh? सिर्फ 15 मिनट की बात है. I think you should leave now. आप शायद समझे नहीं, मैं नहीं जाने वाला. Namun tanpa basa-basi lagi, Kabir langsung menyeret Madavan sampai ke arah pintu. Namun Janvi malah menghalangi mereka dan memaksa ayahnya untuk mengizinkan Madavan agar bisa tinggal di rumahnya. Kabir kemudian mendorong Janvi supaya tidak menghalanginya untuk mengusir Madavan. Namun Janvi malah mendorong Kabir lebih keras. Ia bahkan membentak ayahnya itu. Janvi meminta agar Madavan bisa tinggal di rumah itu. Sontak Kabir dan istrinya kaget setelah mendengar bentakan putrinya. Daddy, side ही जाएंगे। जानवी साइड हो जा. Madavan kemudian mengatakan bahwa Kabir telah mengusir orang yang salah. Janvi lalu berkata bahwa ia mulai sekarang tidak akan mematuhi perintah siapa-siapa. Janvi hanya akan mematuhi perintah Madavan. Ketika itu Kabir langsung memarahi Madavan. Ia menanyakan tentang apa yang telah Madavan lakukan kepada putrinya. Malam itu pun menjadi mencekam dan ketegangan semakin meningkat ketika Madavan mengaku telah menghipnotis putri mereka, yaitu Janvi. Setelah itu Madavan menyuruh Janvi untuk duduk di dekatnya. Ia lalu melontarkan beberapa perintah kepada Janvi. Dan benar saja, Janvi mematuhi apa yang dikatakan oleh Madavan. Kabir dan Joytika semakin ketakutan setelah melihat putrinya yang sudah dikendalikan oleh Madavan. Madavan lalu menyuruh Janvi untuk pergi keluar rumah, yang mana pada waktu itu hujan sangat lebat disertai dengan petir.
Kabir dan Joytika berusaha menahan Janvi yang hendak keluar rumah. Kabir kemudian mengatakan bahwa mereka akan ikut mematuhi perintah Madhavan asal Janvi tidak pergi keluar rumah. Madhavan pun langsung menyuruh Janvi untuk kembali duduk di atas kursi. Ia lalu menyuruh Kabir dan istrinya untuk mengumpulkan semua handphone di atas meja. Setelah itu Madhavan memerintahkan Janvi untuk menghancurkan handphone tersebut. Tidak hanya itu, Madhavan juga menyuruh Janvi untuk memutus semua jaringan internet yang ada di rumah tersebut. Setelah itu Madhavan menyuruh Janvi untuk memakan 1 kotak teh tanpa diseduh. Janvi pun langsung memakannya sampai ia tersedak. Joytika yang khawatir dengan keadaan putrinya langsung mengambilkan segelas air putih. Di malam yang sangat menegangkan itu, Kabir dan Joytika sangat kebingungan ketika menghadapi teror dari Madhavan. Di saat itu Janvi lalu diperintahkan untuk memijat kaki Madhavan. Madhavan kemudian mengatakan bahwa Janvi sangat baik-baik saja. Ia juga menambahkan bahwa Kabir dan istrinya tidak boleh mengganggu ketenangan Madhavan, yang mana jika mereka mengganggunya, maka Madhavan tidak akan segan-segan untuk menghabisi keluarga Kabir. Dan di tengah obrolannya, Janvi memijat kaki Madhavan dengan cukup keras. Madhavan lalu menendang Janvi hingga jatuh tersungkur. Kabir yang melihat hal tersebut kemudian memukuli Madhavan karena telah melukai putrinya. Madhavan lalu menyuruh Janvi untuk membunuh adiknya yaitu Deru. Janvi ditahan oleh ibunya, namun ia terus memberontak dan akhirnya Janvi berlari ke arah Deru, lalu membenturkan kepala adiknya itu ke tangga sampai pingsan dan berdarah. Tak lama kemudian terdengar ada orang yang memencet bel dari luar, dan ternyata itu adalah Pak Polisi yang datang ke rumah mereka. Polisi itu kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan dan terlihat baik-baik saja. Mereka sedang mendengarkan sebuah lagu dengan volume yang sangat tinggi. Kedua polisi itu lalu mengatakan, kedatangannya ke sini karena ada orang yang mengabarkan bahwa ada masalah di dalam rumah, yang mana nomor dan alamatnya berasal dari rumah Kabir. Joytika kemudian menjawab dengan gemetaran bahwa tidak ada seorang pun yang menghubungi polisi. Namun polisi itu tidak percaya. Ia lalu menunjukkan nomornya kepada mereka. Joytika kemudian mengatakan bahwa itu bukanlah nomor Joytika. Polisi tersebut masih tidak percaya. Ia lalu meminta menunjukkan nomor Joytika sebagai bukti. Setelah itu Joytika mengambil handphonenya yang ia simpan di sebuah wadah yang berisi beras. Karena di waktu siang tadi handphone tersebut jatuh ke dalam air ketika mereka bermain di kolam. Dan ketika Joytika pergi ke dapur untuk mengambil HP-nya, Joytika tiba-tiba melihat Janvi sedang duduk di atas tabung gas yang sedang mengeluarkan gas. Serta di tangannya terlihat Janvi sedang memegang korek kayu yang hendak dihidupkan. Joytika yang melihat hal itu pun sangat pasrah menerima keadaan yang ia alami. Ia kemudian perlahan-lahan menghampiri lemari untuk mengambil handphonenya. Di sisi lain, polisi yang tidak sabar menunggu Joytika yang lama mengambil HP-nya. Polisi itu pun kemudian pergi ke dapur untuk menghampiri Joytika. Kabir lalu berusaha menahan polisi tersebut agar tidak masuk ke dapur. Namun polisi itu tetap saja kekeh. Setelah itu dengan cepat Joytika keluar dari dapur karena ia tidak ingin polisi itu melihat Janvi. Joytika kemudian mengatakan bahwa bukan dirinya yang menghubungi polisi, melainkan itu semua adalah ulah anaknya yang iseng memegang HP. Kabir pun kemudian memanggil Deru untuk menjelaskan kepada dua polisi itu, dan terlihat Deru baru saja sadarkan diri. Setelah itu Kabir memberitahu kepada kedua polisi itu bahwa ternyata anaknya sudah tidur di kamar atas. Kedua polisi itu pun akhirnya meninggalkan rumah mereka. Kabir dan Joytika lalu pergi menghampiri Deru yang sedang kesakitan karena kepalanya berdarah. Namun mereka tidak bisa menghampiri Janvi karena ia masih berada di atas tabung gas. Joytika kemudian meminta Madhavan agar menyuruh Janvi turun dari tabung gas. Madhavan pun lalu menyuruh Janvi untuk turun. Setelah itu Kabir memohon kepada Madhavan agar pergi dari rumah mereka. Kabir berjanji akan mematuhi perintah Madhavan. Madhavan kemudian meminta Kabir untuk menyerahkan semua harta yang ada di dalam rumah. Dan setelah itu ia akan pergi dari rumah tersebut. Tanpa pikir panjang, Kabir langsung pergi ke kamarnya untuk mengambil semua harta, uang dan perhiasan untuk diserahkan ke Madhavan. Madhavan yang kemudian menerima harta mereka dengan senang hati, lalu pergi dari rumah tersebut. Sementara Kabir dan Joytika sangat mengkhawatirkan keadaan Janvi yang masih terhipnotis. Kabir berusaha mengajak Janvi berbicara, namun ia tetap diam saja.
Setelah itu Kabir pun lari ke arah pintu dan langsung membukanya. Dan ternyata di sana Madavan masih ada. Ia sedang membakar uang dan perhiasan yang Kabir berikan. Madavan kemudian mengatakan bahwa tidak semudah itu Kabir bisa mengusirnya. Madavan juga tidak sebodoh itu untuk bisa ditipu oleh Kabir. वो उसे मार डालेगा सर। हेलो हेलो मैडम वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है। जबरदस्ती Madavan kemudian menjelaskan bahwa ia telah menghipnotis Janvi dan akan menggunakan kegelapan batinnya untuk melawan keluarganya sendiri. Karena Madavan harus menjadi spesialis Vaskikaran yang metodenya berada di luar jangkauan sains, di mana tujuannya ada hubungannya dengan menghipnotis dan menculik gadis-gadis remaja, lalu mengumpulkan mereka untuk dijadikan tumbal gaya jauhar, sehingga kendali akhirat bisa menjadi milik kehadapan seorang saja. Setelah itu Madavan mengatakan bahwa banyak anak-anak India yang tumbuh dewasa yang diberitahu orang tuanya untuk tidak menerima permen atau cemilan dari orang asing. Itulah sebabnya karena kecerobohan Kabir dan Joytika, Madavan berhasil mendapatkan kendali atas Janvi putrinya. Mereka berdua pun kaget dan terdiam lemas setelah mendengarkan maksud dan tujuan Madavan menghipnotis putrinya. Madavan kemudian masuk kembali ke dalam rumah. Ia menyuruh Janvi menampar wajah atas kesalahan orang tuanya. Kabir dan Joytika hanya bisa duduk terbengong melihat nasib anaknya yang telah dikendalikan oleh Madavan. Madavan terus memerintahkan Janvi untuk menampar wajahnya sampai mengeluarkan darah. Namun kedua orang tua Janvi tidak berkutik sama sekali. Seketika itu karena Madavan merasa sangat bosan, ia lalu menyuruh Janvi untuk memilih lagu lalu bergoyang di hadapan Madavan. Di sisi lain Kabir sedang berusaha menenangkan Deru yang sedang gelisah. Sementara di bawah Joytika hanya bisa melihat putrinya yang kelelahan setelah dipaksa oleh Madavan untuk menari. Janvi kemudian berhenti karena sudah kelelahan. Di sisi lain, baterai handphonenya juga sudah lobet. Madavan lalu memerintahkan Janvi untuk menjaga dirinya yang hendak akan tidur. Sementara di lantai atas, terlihat Kabir dan Joytika sedang membicarakan Madavan yang telah merusak kehidupan mereka. Setelah itu Kabir turun ke bawah untuk melihat Madavan. Dan ternyata Janvi sedang berdiri membawa pisau untuk menjaga Madavan yang sedang tidur. Tak lama kemudian, Janvi akhirnya sadar dan kencing di celana. Namun ia tidak bisa bergerak karena badannya masih termanipulasi oleh hipnotis Madavan. Janvi pun menangis melihat dirinya yang sudah tidak terkendali. Tak lama kemudian Madavan bangun dan melihat Janvi yang ngompol di celana. Madavan lalu menyuruh Janvi untuk melepaskan celananya. Joytika yang mendengar hal tersebut, ia langsung turun ke bawah menghampiri Janvi untuk mencegah dirinya melepas celananya. Namun Janvi yang masih terhipnotis terus saja melepas celananya atas perintah Madavan. Joytika kemudian berlari ke atas mengambil celana baru untuk menutupi aurat Janvi. Setelah itu Janvi menangis. Ia kembali tersadar, namun anggota badannya masih termanipulasi dengan hipnotis Madavan. Dan Joytika pun merasa senang setelah melihat putrinya yang sudah sadar. Di sisi lain, Kabir berusaha turun ke bawah melalui jendela dan terlihat Joytika memukuli Madavan dan ingin membunuhnya karena ia sangat kesal dengan kelakuan Madavan terhadap keluarganya. Madavan kemudian berhasil mencekik leher Joytika, namun Joytika berusaha melepaskan cekikannya dengan cara menggigit tangan Madavan. Akhirnya Kabir berhasil turun ke bawah dan masuk ke ruang tamu. Dan ketika Janvi ingin menyerang Joytika dengan menggunakan pisau, beruntungnya Kabir dengan cepat menangkap Janvi. Joytika lalu menjatuhkan Madavan ke meja kaca, lalu mendorong kepalanya ke pecahan kaca sampai berdarah. Kabir berusaha menahan Janvi yang ingin menyerang Joytika ibunya, namun Janvi malah menusuk paha Kabir menggunakan pisau. Kabir lalu mengikat tangan Janvi di tangga. Kabir kemudian berlari ke arah Madavan lalu mendorongnya ke arah lemari sampai terjatuh. Kabir terus memukuli Madavan dan mencekiknya menggunakan kayu hingga Madavan lemas. Namun Madavan memerintahkan Janvi untuk tertawa terbahak-bahak, yang mana suaranya sampai mengganggu pendengaran Kabir. Setelah itu Madavan memerintahkan Janvi untuk membunuh adiknya yaitu Deru. Janvi kemudian berlari ke atas kamar dengan membawa pisau untuk membunuh adiknya. Kabir dan Joytika pun berlari untuk mencegah Janvi. Dan akhirnya mereka berhasil menyadarkan Janvi dengan menampar wajahnya. Janvi kemudian meminta maaf kepada Kabir. Ia meminta ayahnya untuk membunuh dirinya.
namun kedua orang tuanya tidak akan membunuhnya dan akan menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Janvi lalu memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Janvi kemudian perlahan-lahan berjalan keluar, lalu mengunci kedua orang tuanya di dalam kamar itu. Dan ternyata itu hanya sandiwara Janvi yang ingin menjebak ayah ibunya. Setelah itu Janvi perlahan-lahan menuju kamar Deru sambil membawa pisau. Namun ia tidak menemukan Deru di dalam kamar. Setelah berusaha mencari, Janvi akhirnya menemukan Deru di lantai paling atas. Terlihat Deru terus berteriak ketakutan karena melihat kakaknya yang ingin membunuhnya. Tak lama kemudian Kabir berhasil membuka pintu kamar yang terkunci. Mereka langsung berlari ke lantai atas untuk menyelamatkan Deru. Deru kemudian berlari menaiki tangga untuk naik ke atas rumah. Kabir lalu ikut menaiki tangga. Namun Janvi malah menusuk tangan ayahnya menggunakan pisau sampai jatuh kesakitan. Kabir kemudian berlari ke arah luar rumah karena ia akan menangkap Deru dari bawah. Namun Janvi malah mendorong adiknya hingga terjatuh dari lantai atas. Kabir terlambat menangkap Deru yang terjatuh dari atas. Dan kini mereka hanya bisa menangis melihat Deru yang terjatuh didorong oleh Janvi. Setelah itu Madafan mengajak Janvi untuk pergi ke rumah pertanian terpencil di perbukitan. Dan tak lama kemudian, Deru terbangun dari pingsannya. Joytika lalu dengan cepat membawa Deru ke arah mobil untuk mengejar mereka. Sementara Kabir langsung mengejar menaiki sepeda dengan tangan yang masih tertancap pisau. Di sisi lain, Madapan dan Janvi sudah sampai di atas bukit. Dan ternyata di sana sudah terdapat banyak gadis-gadis yang dihipnotis oleh Madafan. Setelah itu Kabir berhenti di tempat seseorang untuk meminjam HP-nya untuk mengetahui keberadaan Madafan. Di mana pada waktu itu Kabir telah mengotak-atik HP Madafan, lalu menginput lokasi agar ia dapat mengetahui keberadaan Madafan. Kabir kemudian menuju ke lokasi tersebut dengan sepeda motor. Sementara Madapan tengah mempersiapkan dirinya dengan berdandan untuk melakukan persembahan gaya jauhar, sehingga kendali akhirat bisa menjadi miliknya. Terlihat Madapan telah berhasil mengumpulkan gadis-gadis, lalu melaksanakan ritualnya. Di sisi lain, ketika Kabir sudah sampai di tempat tersebut, tak lama kemudian gadis-gadis yang dihipnotis langsung menyerang Kabir secara brutal. Kabir pun berusaha mengalahkan gadis-gadis itu dengan sekuat tenaganya. Namun di sisi lain, Madapan sedang memasukkan boneka-boneka ke dalam kobaran api yang sangat besar, yang mana gadis-gadis itu juga akan masuk ke dalam api tersebut. Dan akhirnya Kabir berhasil menemukan tempat persembahan itu. Setelah itu Kabir masuk ke dalam untuk menyelamatkan putrinya. Namun tiba-tiba Kabir dipukul oleh anak buah Madapan dari belakang, hingga Kabir terjatuh. Madapan lalu menyuruh gadis-gadis itu untuk menyeret Kabir sampai ke hadapan dirinya. Kabir terbaring. Ia kebingungan harus melakukan apa untuk dapat menyelamatkan para gadis itu. Tak lama kemudian ketika Madafan akan memasukkan boneka yang terakhir, Kabir lalu menempelkan bara ke kaki Madafan, lalu menangkap boneka yang terakhir itu. Kabir lalu memotong lidah Madafan menggunakan pisau yang masih menancap di tangannya. Madafan pun terguling kesakitan karena lidahnya telah dipotong. Kabir lalu membuang lidah Madafan ke dalam api yang berkobar. Para gadis itu pun dengan perasaan marah menghampiri Kabir, dan tak lama kemudian Kabir menghidupkan putaran suara Madafan yang telah direkam olehnya, yang mana suara itu dapat menyadarkan para gadis tersebut. Setelah itu fajar sudah terbit, dan akhirnya para gadis itu sepenuhnya sudah sadarkan diri dari pengaruh hipnotis. Kabir kemudian menghampiri Janvi yang juga sudah sadar dari hipnotis Madafan. Ia lalu memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu Kabir dilarikan ke rumah sakit karena sudah terluka cukup parah. Di sisi lain, para polisi bertugas mengembalikan gadis-gadis tersebut ke rumah mereka masing-masing. Setelah keluarga Kabir kembali seperti semula, Kabir lalu menyandera Madafan di ruang bawah tanah dan memberikannya makanan berupa bangkai tikus dan satu kotak teh. Kabir lalu mengatakan bahwa itu adalah hukum karma bagi seseorang yang ingin memiliki kekuasaan, yang mana seharusnya tidak untuk dimiliki oleh seseorang, dan film pun berakhir. Teman-teman para penikmat film, demikianlah alur cerita film India, Syaitan, yang dirilis tahun 2024.
Semoga film ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Kita ketemu pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.